Saroni merespons isu pencalonan Jokowi sebagai Ketua Umum P3 maupun PSI yang mengatakan bahwa Jokowi bebas memilih partai politik tempatnya berlabuh. Namun Saroni menyarankan agar Jokowi menimbang opsi untuk tidak lagi aktif dalam politik praktis. Pihaknya mencontohkan SBY yang memilih hidup tenang dengan tidak aktif dalam politik. Ternyata ini loh, banyak pihak yang tidak sreg dengan sepak terjang Jokowi saat ini. Meski dia sudah purna dari jabatan presiden, salah satunya ya Nasdem, pimpinan Pak Surya Paloh. Yang kita tahu sekarang ini sedang rame disinggung. Jokowi itu yang diusulkan sama Ketua Mahkamah Partai P3 sebagai salah satu kandidat Ketua Umum P3. Apa meneh ini? Sebelumnya sudah ada isu pula itu, nek Jokowi didukung buat ngerebut jabatan Ketua Umum PSI dari anaknya. Nah, dengan berkembangnya dua berita itu, Bendahara Umum Nasdem itu Bung Asah atau Ahmad Sahroni menyarankan supaya Jokowi fokus menikmati hidup saja, seperti Presiden ke-6 Pak BY. Wah, rotok kendel ini. Bang Sahroni rotok kendel ini. Bung Asah melontarkan hal itu sebagai elit partai. Itu saran yang biasa saja. Problem atau yang tidak wajarnya itu terletak di dua hal. Kan nyontoh Pak BY sama nyerahin politik ke anak-anaknya. Itu yang disarankan. Apakah omongan anak buah Pak Surya Paloh ini wujud ketakutan atas kekuatan Jokowi? Apa saran itu sebagai bentuk balas dendam? Dua pentolan Nasdem, Pak Joni G. Plate sama Pak SJL berurusan dengan hukum yang sekarang nyemplung. Atau partai biru tadi meyakini tanpa cawe-cawe Jokowi masa depan politik mereka bisa jauh lebih moncer. Nah, ini perlu kita kupas. Pak Jokowi itu termasuk politisi yang kayak paling gak terima itu disebut levelnya di bawah politisi lain. Pengennya itu ngancek-ancek itu. Apa nih dibandingkan karo Pak BY, gak terima itu kita. Itu. Makanya tak berselang lama itu omongan Nasdem langsung direspon karo petinggi projo. Namanya Freddy Damanik. Menilai justru masuk ke partai politik itu bikin kebahagiaan pada diri Pak Jokowi. Wah, lagi ya, setali 3 uang ini. Yang didukung sama yang dukung. Nek omongan pendukung yang ngono kuwi, nalarenya ora mlaku. Yang bisa kuat rakyat sejahtera. Ya presiden saja. Yang bisa buat rakyat sejahtera. Ya presiden saja, atau partai politik. Mau sekuat apapun, bila kepala negara jublek, gak akan tercapai itu kesejahteraan rakyat. Gagasan partai super TBK yang sempat diomongin mantan, ya sekedar gimmick lah itu. Gak ada sangkut pautnya dengan kesejahteraan rakyat. Hubungannya apa? Lu makin kesini, Jokowi sama pendukungnya tambah gak logis. Berada di luar pemerintah, ya gak bisa apa-apa no. Ngapain harus ribet? Memang benar misalnya sebuah partai punya banyak wakil rakyat. Bisa menekan pemerintah agar bekerja on the track. Ini jadi Ketua Umum P3 dan PSI. Cara menekan pemerintah itu selewat apa? Lewat provinsi sama kota, kabupaten. Wakilnya itu masih jilurut tok, nggak punya kekuatan. Lalu keduanya nggak punya wakil rakyat di Senayan. Tugas mensejahterakan itu singrung dadi presiden. Piye carane menang pilpres? Partai politik itu alat perjuangan rakyat, alat untuk mencapai kekuasaan untuk mensejahterakan rakyat. Dan Jokowi wis gak bisa itu buat berjuang menang pilpres. Wis pengen pindo, rusak turunnya. Loh gimana mau mensejahterakan rakyat? Hah? Sekarang ini lebih suka ngomong tentang dirinya Jokowi itu. Cek saja ratusan komentar Jokowi setelah nggak menjabat. Pernah gitu bicara kepentingan nasional? Nggak pernah. Memperjuangkan rakyat secara masif? Nggak pernah. Ijazah palsu aja yang digembar-gemborin. Mau memenjarakan rakyatnya dan sebagainya. Lu atas banyak kasus korupsi juga nggak pernah ngomong. Kalau ditanya coba, kok tanya saya? Apalagi ada judi online yang sangat merugikan rakyat. Ratusan triliun masuk ke kantong bandar. Kriminalitas
demokrasi yang rusak, dan masih banyak lagi. Jokowi diam 1000 bahasa masalah hal ini. Tapi kalau masalah pribadi, wah, hura umum. Jokowi lebih suka ngomongin dirinya sendiri. Berkubang sama apa yang dia lakukan. Loh, efek penguasaan sekaligus paham bagaimana negara ini mesti dikelola. Tak membuatnya banyak isu-isu itu. Atau dibahas bareng-bareng. Ini tak kasih bareng ya. Nek gak ada kaitannya dengan politik. Itu wegah dia kerjakan, mau dia. Ya, yang berkaitan dengan politik, itu sih saja saya dicentangi, dipilah-pilih. Intinya mengganggu dirinya atau enggak. Nek enggak ya, baru diomongkan. Loh, perdebatan tentang ijazah palsu misalnya. Yang sekarang juga sedang disidangkan di kota Surakarta sana, di Pengadilan Negeri Surakarta. Atau partai Super TBK. Mau jadi ketua umum PSI, ketua umum P3. Kan sama sekali jauh. Atau tidak berkorelasi sama kesejahteraan publik. Sama kesejahteraan rakyat. Yang sekarang rakyat kelimpungan. Banyak rakyat jadi miskin. Ya. Banjir, bencana longsor, terbongkarnya ayam goreng di Widuran Solo sana. Kan juga menimbulkan, membuat Jokowi bicara. Sebab itu tidak berkaitan dengan dirinya. Tidak menguntungkan dirinya. Coba kita lihat satu-satu. Apa yang disebutkan sama Bung Sahroni. Ya. Salah satu crazy rate milenial tadi. Pertama, diminta mencontoh sama Pak BY. Itu maksudnya apa? Itu Jokowi mau contoh itu Pak BY yang sekarang hidupnya nyaman, ngomong cucu, ngelukis, nyanyi. Ya harusnya gitu. Usai nggak menjabat sebagai kepala pemerintahan. Pak BY kan masif di urusan politik. Padahal Presiden ke-6 itu ketua majelis partai. Atau istilahnya lain, ketua Dewan Kehormatan Majelis Syuro Demokrat. Ya, santai-santai aja. Nggak pernah cawe-cawe apapun. Bandingkan dengan Jokowi. Ya tuh banget. Lawang dia sama anak-anaknya pecatan partai. Orang di partai dipecat partai. Beda sama Pak BY. Oh, dia punya partai. Dan jadi ketua majelis kehormatan partai. Yang jadi majelis pertimbangan Partai Demokrat saja. Gak berusaha nongol-nongol. Gak berusaha cari perhatian biar terus diliput media. Dan Pak BY itu juga bisa dikatakan sudah selesai dengan dirinya sendiri. Semua sudah didapat. Untuk apa lagi? Pak BY malah menyibukkan diri dengan hobi-hobinya. Entah itu nyanyi yang saya sebutkan tadi. Ngikutin klub voli. Lavani namanya itu. Lavani tanding, ikut, nonton, atau melukis. Sekali-sekali muncul di pemberitaan. Kan ya mergo diajak Presiden Prabowo, maka muncul Pak BY. Atau diundang resmi. Itu menandakan bukan inisiatif Pak BY yang minta supaya namanya muncul kembali. Lah nek Jokowi, kan justru dia sendiri yang berusaha diliput sama media. Nek orang nek liputan ya dia berusaha gimana bisa diliput dengan manuver-manuver politiknya. Lalu caranya gimana? Ya ngangkat sesuatu yang kontroversial misalnya. Sehingga masyarakat opo iki? Sing gawe geger medsos ini. Misalnya melaporkan orang yang nuduh dia ijazahnya palsu. Bilang mempertimbangkan ikut berebut ketua umum PSI. Hal-hal yang aneh, lucu. Tapi bikin masyarakat gergeten dan akhirnya membaca. Nah, namanya muncul lagi. Atau manggil anggota kabinet yang juga menteri zaman dia. Dan sebagainya lah. Ngono kan kesel dewe. Lo kayak individu yang gak dapat perhatian dari keluarga aja. Makanya butuh diperhatikan sama orang lain. Ini ketoknya. Lo dalam kajian psikis. Bisa jadi loh. Pak Jokowi itu terjangkiti eksistensialisme. Bisa pula post-power syndrome, ketakutan yang luar biasa. Masukan dari Bung Sahroni. Jadi kata-kata bijak dua hal yang disampaikan Pak Jokowi itu baik banget, bijak itu. Malah bisa mengangkat citra Jokowi di mata rakyat. Ya toh? Selesai dengan dirinya sendiri, kembali ke keluarga. Nah, justru banyak hal yang disampaikan Jokowi setelah tidak lagi menjabat. Seolah-olah ada ketakutan besar. Dia dilupakan rakyat. Dia takut kalau dilupakan rakyat. Padahal makin pengen eksis,
isu-isu politik, apalagi nekat bertarung merebut jabatan ketua umum partai. Orang ajen, presiden mantan. Apalagi ngerebutnya partai orang mlebu ning Senayan. Baik P3 maupun PSI, malah bikin citranya jatuh gitu loh. Ayo bener banget. Soalnya mantan presiden yang sudah meletakkan jabatan, wis gak golek-golek jabatan lain. Lah ini Jokowi malah nyari partai yang gak lolos ke Senayan untuk dia pimpin. Untuk apa? Katanya biar gede, biar partai itu masuk Senayan. Lo kok rakyat tuh gampang-gampang diajak rono rene. Lo istilah anak sekarang itu. Justru sikap begitu itu bisa disebut mendowngrade dirinya sendiri, menjatuhkan dirinya sendiri. Yang begituan malah makin tidak mendapat respek. Bukan karakter seorang tokoh yang diuber perkara yang sama, nuruti syahwat kekuasaannya, dan itu hal-hal yang duniawi. Wes tua loh. Tinggal berapa tahun kita harus menghadap yang kuasa. Dan di waktu-waktu mendatang nek sikape serakah gitu, bisa bunteti jalan terang politik anak dan menantunya. Hidup itu keseimbangan. Kalau orang tuanya sing ora cetha ya anake mesake. Kalau orang tuanya bekerja keras, tirakat, anaknya yang akan mendapatkan sesuatu. Ini berkaitan sama hal kedua yang tadi tak sebutkan. Tadi wis tak sebut toh. Ketidakwajaran pola Jokowi ada dua. Buat nyontoh Pak BY sama nyerahin politik ke anak-anaknya. Dan ini real, masuk akal. Ya. Lah atas masukan Bung Ahmad Sahroni ini tak jamin loh. Nasdem blas gak gentar. Ora jirih, ora ingah-ingih. Nek Jokowi tetap cawe-cawe, Nasdem tetap kuat. Nasdem bukan partai ecek-ecek. Tidak pula bikin Nasdem merasa terhalangi. Nah, bukan begitu. Dengan eksistensi yang tetap dipertahankan, menjadikan publik serta elit politik tidak mempercayai anak dan menantu Jokowi lagi. Itu yang ada di kepala kita semua. Keberhasilan mereka yang dapat itu ekses. Lebih tepatnya keuntungan sebab mereka anak-anak presiden. Lalu Jokowi ra nimbrung, apa iso itu? Gibran Bobi Kaisang jadi pejabat dengan ujuk-ujuk itu. Wah, susah. Dia gue itu tidak mau percaya atau enggak. Ketika putra Jokowi masih mentah banget untuk konstruksi berpikir, bermanuver politik, juga dalam hal jabatan publik yang mereka emban sekarang. Siapa yang yakin ada Jokowi tidak atau setelah Jokowi lengser, apa yang bisa dikerjakan sama tiga anak-anaknya? Mau diaplikasikan kayak apapun, jabatan wali kota dan wakil presiden yang disandang Gibran itu ya tetap ada faktor bapaknya. Diakui atau tidak? Nah, terus kursi ketua umum PSI yang berada di tangan Kaisang. Mbok kira mergo kepewayan Bro Kaisang memainkan manuver. Enggak lah. Termasuk juga jabatan gubernur Sumatera Utara yang dijalani Bobi Nasution. Itu plus tidak ada pengaruh mertuanya. Oh, ujian sesungguhnya yang paling tidak buat Gibran sama Bobi itu di tahun 2028. Akankah masih ada partai politik yang mempercayai mereka untuk turut bertarung? Jangankan bicara kemenangan. Ada partai yang mengusulkan mereka buat berstatus incumbent saja. Wah, bisa. Ini jadi ajang pembuktian. Sekaligus semacam tantangan yang dilontarkan oleh Bung Ahmad Sahroni. Apakah tiga anak mantan presiden itu punya kapasitas mumpuni melakukan manuver-manuver politik? Nah, sekarang saja, kan terasa banget. Jokowi tidak lagi presiden. Kita sampai nggak ngerti. Apa gebrakan Gibran sebagai wapres? Apa yang dilakukan? Atau inovasi yang mesti dijalani Bobi? Malah ada masalah 40 rebutan Aceh sama Sumatera Utara. Sebagai gubernur Sumatera Utara, yo plus gak enak itu. Jangankan anak-anak Jokowi, gebrakan orang yang didukung Jokowi saja, gak kedengaran sama sekali. Misalnya gubernur Jawa Tengah, wali kota Solo lah. Reneng inovasinya. Dulu kota Solo begitu menggelegar, terkenal sama 11 program prioritasnya. Saiki nyenyet, sepi. Kayak kuburan aja ini. Pas malam Jumat Kliwon malah medeni. Mau disarankan apapun. Apalagi seperti yang dibilang Bung Ahmad Sahroni. Buat menikmati hidup.
hanya ngasih saran sama masukan ke anaknya. Orang mungkin diterima, orang dikupres. Soalnya penilaian pada anak-anak presiden ketujuh antara kita dengan Jokowi. Waduh, plek. Gibran, Bobi, dan Kaisang sebenarnya belum punya kemampuan di situ. Sekarang ketika yang ngerasain, benar-benar tahu, beda banget situasinya dengan saat Jokowi masih menjabat. Meski jabatan yang diemban lebih tinggi, baik wapres, gubernur, sangat merasa kepayahan buat nerobos atau menerjang banyak hal. Keduanya sadar atau setidaknya tahu. Waktu jadi wali kota Solo atau satunya di Medan, wali kota Medan, yang keluar dari mulutnya jauh lebih dipatuhi dibanding sekarang. Biyen aja neh kepala dinas Pemkot, lawang sekelas Kapolda, gubernur, tekan menteri bisa diperintah sama wali kota. Karena dia anak presiden, menantu presiden. Nek saiki, ayo mbok jeledeng. Nanti bakdo kucing ngongkon mobil aja ora dijalankan. Nah, kesulitan dan kebuntuan mulai dirasakan sama mereka. Kota Medan, kota Solo, progres pembangunan fisiknya balik macam daerah lain. Rendet, pelan, tak ada lagi program pusat. Menteri pada sowan ke wali kota. Tamu mereka yang berkurang drastis. Akhirnya kembali masa lalu. Yang paling berbeda adalah anak-anak Jokowi sekarang sudah banyak duitnya, kaya raya. Apapun bisa mereka lakukan. Oke ya? Jangan salah paham. Ini hanya masukan supaya menjadi introspeksi bagi yang mendengarkan. Salam Begawan, salam Ngempol. Jangan lupa subscribe. Dadah.